ulama juga tentang hukum mensteril kucing ya. Apakah boleh atau tidak kita menghilangkan kebahagiaan kucing? Mungkin kucing yang punya anak malah kita sterilkan. Bagaimana hukumnya? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Sungguhnya Rasulullah SAW memperingatkan keras tentang jual beli, tentang menjual kucing. Pendapat pertama mengatakan kencing kucing adalah najis secara mutlak. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Mereka mengatakan bahwasanya kucing kencingnya dan kotorannya najis karena kaidah hewan yang haram dimakan maka kencingnya dan kotorannya najis. Di antaranya kucing. Sampai di antara mereka ada yang berlebihan, sampai ada yang ketika meninggal nulis wasiat hartanya untuk sang anjing yang dia cintai ya. Dan ini berlebihan ya, terhadap hewan. Sementara masih banyak manusia yang kelaparan, masih banyak manusia yang meninggal karena busung lapar. Sementara sikap terhadap anjing sampai berlebihan mengeluarkan uang yang begitu banyak, lebih dari biaya hidup seorang manusia. Nah, sebagian kaum muslimin ikut-ikutan dalam urusan kucing ya. Entah belinya sudah ratusan juta ya. Ada sebagian kucing yang mahal sekali ya. Kemudian pembiayaannya besar dengan rumahnya yang begitu mahal. Kemudian dengan salonnya, apanya lah, inilah, anulah, banyak sekali sehingga biayanya jadi banyak. Lebih dari ngurusin bayi manusia, lebih dari ongkos untuk ngurusin manusia. Ini sikap berlebihan. Kita Islam wasat tengah. Kita rahmat kepada hewan, rahmat kepada kucing, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Akhirnya israf, mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Ini diperingatkan oleh para ulama. Diperingatkan oleh para ulama. Ya. Kucing termasuk hewan yang mendapat perhatian dalam syariat. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, berkeliaran di masyarakat, dan juga tadi banyak orang yang senang dengan kucing, bahkan sebagian tempat menjual kucing. Dan kita tahu ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah yang suka memelihara kucing sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Dan Rasulullah SAW ketika melihat kucing, ada seorang ragu untuk berwudu dengan bekas minuman kucing. Kucing habis minum, dia ragu apakah air yang habis diminumi oleh kucing najis atau tidak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, innaha laisat binajasin, sungguhnya kucing tersebut tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sungguhnya kucing itu termasuk hewan yang berkeliaran di antara kalian sehingga dimaafkan. Sehingga dimaafkan, termasuk bekas minumnya juga tidak najis. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan kucing ya. Ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas tentang hukum jual beli kucing. Hukum jual beli kucing. Maka sekarang ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan boleh, dan ini mayoritas ulama, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh jual beli kucing. Pendapat yang mengatakan haram cukup kuat ya. Karena dari Abu Zubair dia mengatakan sa'altu Jabiran an bai'usin naur ya. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kepada Jabir bin Abdullah tentang jual beli kucing. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, nah, zajaran Nabi SAW an bai'is naur. Sungguhnya Rasulullah SAW memperingatkan keras tentang jual beli, tentang menjual kucing. Dari situ sebagian ulama seperti ulama Zahiriyah dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya jual beli kucing hukumnya haram. Hukumnya haram karena adalah menjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaat secara khusus ya. Tidak ada ya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang mengatakan hukumnya boleh. Adapun larangan Nabi dibawa kepada makruh. Larangan Nabi dibawa kepada makruh ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Saya sendiri lebih condong bahwasanya tidak boleh jual beli kucing. Saya lebih condong tidak boleh jual beli kucing. Ada orang kasih alhamdulillah. Tapi kalau kita harus beli dengan harga berjuta-juta, kemudian kita jual berjuta-juta, saya bilang ini termasuk mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Sementara banyak orang miskin, sementara banyak orang susah. Apalagi musim pandemi seperti ini, kemudian masih repot-repot ngurusin jual beli kucing, harganya terkadang tidak masuk akal ya. Adapun kalau ada yang kasih, ada yang berikan, maka tidak jadi masalah. Wallah alam bisa. Tapi kalau ada yang beli, kita bilang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma saya lebih condong bahwasanya jual beli kucing hukumnya haram. Ya. Saya lebih condong jual beli kucing hukumnya haram. Ya. Dari sini tahu bahwasanya ketika sebagian ulama memandang haram, sebagian ulama memandang makruh, ya artinya jangan sampai kita kemudian mengeluarkan uang begitu banyak untuk urusan kucing. Ada kucing harganya misalnya berapa? 5 juta? 5 juta kemahalan ya. Ada 40 juta itu, ada 40 juta. Ada yang berapa lagi? 200 juta.
Ya Allah, itu contoh itu mubazir. Saya rasa kalau harga sudah terlalu berlebihan seperti ini tidak boleh. Kalau harganya masih normal, mungkin 1 juta lah ya. Tapi kalau sampai 200 juta, ya kucing Persia lah, kucing Rusia lah, kucing mana lah. Ya. Cari aja kucing-kucing murah, kucing Indonesia banyak ya. Ngapain begini ya? Mahal-mahal ya. Nah, beli kucing Rusia juga belum tentu paham bahasa Rusia ya. Jadi ini saya ingin sampaikan masalah ini supaya orang waspada. Jangan terpedaya, jangan ikut gaya-gaya kehidupan Barat yang kemudian menghabiskan uang begitu banyak. Kita sering kucing, tapi jangan berlebihan seperti itu. Ya, seperti mereka terhadap anjing yang berlebihan sampai mungkin ratusan juta untuk membeli seekor anjing. Ini adalah mubazir, buang uang tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kucing adalah hukum makan kucing. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya haram ya, karena kucing termasuk binatang yang dia berburu dengan taringnya ya. Di mana Nabi SAW mengharamkan kulladzinabin minas sibah, seluruh binatang buas yang menerkam dengan menggigit dengan taringnya, di mana dia menggigit mangsanya dengan taringnya, maka itu hukumnya adalah haram. Nahan kulli dzinabin minas sibah, seluruh hewan yang berbuas yang menerkam dengan taringnya, gigi taringnya, maka hukumnya haram. Di antaranya kucing, di antaranya kucing. Kemudian para ulama juga membahas tentang masalah sisa minum kucing. Sisa minum kucing yang benar hukumnya adalah suci dan dimaafkan. Suci dan dimaafkan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya akan hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Tidak jadi masalah air liur kucing, ya meskipun jatuh di tempat minum, di gelas atau di ember atau yang di lainnya, tidak menajiskan. Kenapa? Karena ada ilahnya. Sebabnya kucing tersebut sering berkeliling di rumah-rumah, sering bersentuhan dengan manusia sehingga itu menjadi rukhsah, meskipun dagingnya diharam untuk dimakan. Hal ini sama seperti keledai negeri, ya. Al-humur al-ahliyah, keledai negeri itu boleh ditunggangi meskipun haram dimakan dagingnya, tapi liurnya tidak najis, keringatnya tidak najis karena dia ditunggangi oleh kaum muslimin, sering berkontak dengan interaksi dengan kaum muslimin, dan kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian meskipun dia dagingnya haram dimakan, tetapi liurnya, keringatnya tidak najis. Sama dengan kucing. Kucing meskipun dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi liurnya tidak jadi masalah karena dia sering berkeliling di sekitar manusia, masuk ke rumah-rumah orang. Kalau seandainya liurnya dijadikan haram, maka ini sangat merepotkan kaum muslimin secara umum. Kemudian berikutnya yang diperselisihkan juga tentang masalah kucing adalah masalah kencing kucing. Apakah kencing kucing najis atau tidak? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan kencing kucing adalah najis secara mutlak. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya kucing kencingnya dan kotorannya najis karena kaidah hewan yang haram dimakan maka kencingnya dan kotorannya najis. Di antaranya kucing. Ya. Para ulama khilaf pada hewan yang boleh dimakan. Kepada hewan yang boleh dimakan seperti onta, kambing, apakah kencingnya dan kotorannya najis? Maka menurut mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, bahwasanya hewan yang boleh dimakan maka kotorannya meskipun menjijikkan, kencingnya meskipun menjijikkan tapi tidak najis. Tidak najis. Mereka berdalil dengan hadis tentang kencing onta dan susu onta, di mana Nabi SAW menyuruh seorang yang sakit atau beberapa orang yang sakit untuk berobat dengan minum kencing onta dan susu onta. Fa'amarhum an yashrabu min albaniha wa abwaliha. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berobat dengan minum dari kencing onta dan susu onta, dan akhirnya mereka sembuh. Ketika kencing onta tidak najis, menunjukkan mereka ambil kaidah hewan yang boleh dimakan, maka kotorannya dan kencingnya tidak najis seperti kambing. Ya. Dan ini pendapat Hanabil. Ada pun mazhab Syafi'i semuanya najis, tapi ini pendapat yang kuat. Nah, berkaitan dengan kucing kita tahu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, maka air kencingnya adalah najis. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai najis. Ini pendapat ulama Malikiyah karena mereka memandang bahwasanya kucing hewan yang makruh, maka kencingnya pun makruh, tidak sampai pada derajat najis. Dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan asalnya kencing kucing adalah najis, tetapi kalau kena sedikit
dimaafkan. Ini sebagian mereka mengatakan demikian. Kalau kena sedikit, tidak sampai seukuran dirham, artinya cipratan-cipratan, maka dimaafkan. Di antara mereka dia mengatakan dimaafkan jika mengenai selain cairan, seperti mengenai kasur, mengenai karpet, maka itu dimaafkan. Ya, karena kalau dikatakan bahwasanya najis, maka ini sangat merepotkan. Dan Islam punya kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwasanya kesulitan membawa kemudahan. Ini pendapat cukup kuat ya. Di sini ulama Hanafiyah memandang hukum asal kencing kucing adalah najis, tapi dalam kondisi yang sulit, seperti sulit untuk dihindari, maka dimaafkan. Ini pendapat cukup kuat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada khilaf tentang masalah kencing kucing. Tapi kalau kotoran kucing, maka kebanyakan ulama mengatakan najis, karena kucing biasanya kalau buang air besar dia akan pergi cari keluar. Ya, dia kotorannya dia keluar rumah. Beda dengan kalau kencing, terkadang dia kencing di rumah, terkadang kencing di kasur, terkadang kencing di sofa misalnya, sehingga sebagian ulama mengatakan dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau dibersihkan lebih baik tentunya. Kemudian di antara yang berkaitan dengan kucing, seorang boleh melihara kucing ya, tetapi tidak boleh beri mudarat kepada orang lain. Hati-hati. Mungkin kita punya kucing, tapi kita buat kemudaratan kepada tetangga. Pelihara kucing, kucingnya beranak pinak, anaknya 20 sampai di rumah kita, teriak sana teriak sini, main ke rumah tetangga. Kita nggak boleh beri mudarat kepada tetangga. Tidak semua orang suka hewan. Tidak semua orang suka hewan. Kalau kita pelihara kucing, maka pelihara dalam rumah kita, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan kucing adalah dibahas oleh para ulama juga tentang hukum mensteril kucing ya. Apakah boleh atau tidak kita menghilangkan kebahagiaan kucing? Mungkin kucing yang punya anak malah kita sterilkan. Bagaimana hukumnya? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya Allah alam bisawab, kalau dalam kondisi darurat ya, yang itu berkaitan dengan kemaslahatan kucing atau kemaslahatan masyarakat, maka mudah-mudahan tidak mengapa disteril. Misalnya kucing tersebut mudah mengandung, mudah hamil, sementara dia kelihatan capek, kelihatan lelah. Terkadang dia pun tinggal bersama anaknya, dia kawin lagi bersama anaknya dan seterusnya. Maka kalau memang itu kelihatan memberi mudarat kepada sang kucing, tidak mengapa kita steril ya. Tidak mengapa kita steril. Dan ini pendapat banyak ulama, di antaranya juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau memang ada kondisi yang darurat, ada kemaslahatan, maka tidak mengapa kita mensteril kucing. Intinya, ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan memelihara kucing, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Perhatian terhadap kucing lebih daripada manusia, biaya yang dikeluarkan lebih daripada manusia ya. Kucing biarkan dia hidup dengan sebagaimana seekor kucing ya. Dia punya kemampuan, jangan kita manjakan sehingga kita keluarkan biaya yang banyak ya, sementara lebih banyak daripada kebutuhan manusia ya.